suara saya bagaimana? Kedengeran. Jadi ini ada Pak Yani ini ilmunya tingkat tinggi. Ilmunya tingkat tinggi dia pasti. Karena Delewanti akal sehat, di atasnya akal sehat kan? Di atasnya akal sehat, makanya ilmunya tinggi gitu. Tingkat tinggi. Benar nggak? Benar demikian. Iya, betul. Anggap saja begitu. Oke. Kalau saudara masih normal, saya ingin deteksi dulu. Siap. Apakah pencipta langit dan bumi itu bisa berhenti untuk menjadi pencipta, alias menjadi makhluk? Tidak bisa berhenti. Berarti dia tidak bisa menjadi makhluk. Bisa. Ya? Bisa, kalau semua bisa. Kalau dia menjadi makhluk, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Bisa semua. Maksudnya bagaimana? Gimana? Maksudnya gimana itu? Kalau Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan, berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Pokoknya dia segala bisa dia. Mau dia menjadi manusia, mau jadi apa segala. Bisa tidak Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Enggak bisa. Tidak pernah berhenti. Bisa tidak? Enggak bisa. Maksudnya bisa tidak bagaimana? Saya kurang pak kopi, maksudnya ini apa maksudnya? Bisa tidak? Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak bisa. Berarti yang datang sebagai manusia itu siapa? Ya Tuhan. Mati Mija. Tadi katanya nggak bisa berhenti menjadi Tuhan. Tetapi ada yang datang sebagai manusia, itu siapa? Ya Tuhan, karena dia di surga dengan di bumi sama, dia sudah di surga itu ke sini. Berarti kalau dia datang sebagai manusia, berarti berhenti menjadi Tuhan. Nah ini sudah, nanti saya jelaskan, lanjut dulu, nanti saya jelaskan. Lanjut dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Iya, cari akal-akalan dulu untuk ngibulin saya gitu loh Bang. Ya. Abang saya ini kan mengatakan ilmu abang ilmu tertinggi katanya. Itu saya tanya, bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi berhenti menjadi Tuhan? Saudara katakan tidak bisa. Lalu yang datang sebagai manusia itu siapa? Ya Tuhan. Anda katakan ya Tuhan, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Pada saat dia menjadi manusia, maka pada saat itu dia bukan Tuhan. Dia roh. Ya roh lagi. Ya. Roh lagi. Gimana sih abang saya ini? Memang dia roh dari surga. Saya juga roh. Semua makhluk manusia itu juga roh. Makanya di dalam Zakaria 12 nomor 1, semua manusia itu adalah makhluk roh. Tapi tidak pernah ke surga. Itu bedanya. Gimana ceritanya Bang? Kita tidak bisa, makanya saya bilang ilmu Anda tinggi atau sebenarnya Anda offside ini. Tidak. Karena dikata gini loh, saya kasih tahu, sudah kan saya bilang, apapun dia mau ke bumi ini seperti manusia, dia tetap Tuhan, karena Tuhan ada segala macam, semua, nggak ada, mau di surga, di bumi, mau jadi apa, tetap di surga tidak kosong. Enggak, permasalahannya bukan itu permasalahannya. Sekarang begini Bang, bisa tidak Tuhan itu menciptakan seorang wanita hamil tanpa suami, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus kalau manusia bisa dicipta tanpa ayah, status manusia tanpa ayah ini ciptaan atau pencipta? Ya dia sudah, pokoknya dia ciptaan, pencipta, dia semua sudah situ. Tidak ada yang lain.
Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Dalam yash'urun. Al-Quran sudah tertulis juga demikian. Sesungguhnya saudaraku, yakni saudara hanya menipu diri Anda sendiri, Tidak. kata Quran. Loh, Saya tidak menipu. sekarang saya ulang pertanyaannya. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa. Kalau yang dicipta tanpa ayah ini pencipta atau ciptaan? Pencipta. Mati Mija. Pencipta menciptakan dirinya gitu. Loh iya, dia kan bisa. Berbentuk pohon, saya bilang. Berbentuk Allahu Akbar, harimau. Masya Allah. Terserah dia yang maha kuasa kok. Pada saat Tuhan menciptakan Tuhan, statusnya Tuhan ciptaan ini, ciptaan atau bukan? Ciptaan semua. Ciptaan. Dia diciptakan menjadi manusia, manusia. Kan Jadi sudah saya kalau bilang, dia ruh jadi manusia. Dari tadi sudah bilang itu. Iya. Manusia biasa dia seperti Iya. ini. Saya dengan Oke. abang ini. Oke. Baik Bang. Jadi ada Tuhan menciptakan Tuhan, gitu ya? Tuhan Dia kan- menciptakan Tuhan. Loh dia kan sudah dia ruh. Maria sudah tahu bahwa ada sesuatu manusia yang lahir sebagai manusia, yaitu juru selamat dari Iya dari tahu. surga. Iya, kalau itu tahu. Kalau terkait dari surga, 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Akan tetapi makhluk-makhluk surga sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, Bang. 1 Korintus 15:48. Jadi ketika Tuhan menciptakan Tuhan, pahamilah bahwa meskipun dilabeli Tuhan, statusnya tetap ciptaan. Betul atau tidak? Dia kan datang, saya sudah jelaskan tadi dengan sama abang yang tadi. Dia Iya. itu kan datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Oke. Tuhan, orang tidak Oke. tidak bisa melihat dia. Dia ini Oke. wujud nyata. Yang yang Oke. saya bicarakan ini wujud nyata. Dia sebagai manusia. Iya. Oke, jadi Tuhan Anda datang sebagai manusia. Iya, betul. Ah, ketika dia datang sebagai manusia, itu berarti dia datang sebagai makhluk. Betul atau tidak? Betul. Betul. Berarti Yesus ini makhluk kan? Nah, dia kan saya bilang makhluk, tapi di dalam diri dia ada ruh bagus. dari surga. Ada ruh dari Oke. surga. Oke, berarti saudara sudah mengakui bahwasanya Yesus itu makhluk. Dengan demikian, tidak salah ketika Bang Suma mengatakan Kristen sedunia menyembah makhluk. Betul atau tidak? Menyembah Tuhan, tidak pernah menyembah makhluk kita. Tadi yang datang sebagai manusia ini kan makhluk kan? Yesus ini makhluk kan? Kan saya sudah jelaskan tadi, dia datang ini sebagai Iya, manusia justru karena biasa. penjelasan saudara. Tapi dia punya Justru karena kelebihan. penjelasan. Punya kelebihan Iya. dari Iya. diri sendiri ya, dia Tuhan. Iya, tapi yang jelas dia datang sebagai makhluk, betul? Loh, kalau dia datang sebagai Tuhan, bagaimana ceritanya ini? Kan Ya tadi tidak sudah- mungkin, tidak mungkin Makanya- Tuhan itu datang, nggak mungkin. Karena Tuhan itu makhluk. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang datang itu adalah makhluk. Kalau Tuhan itu meliputi, Bang, meliputi segala aspek, itu Tuhan. Begini loh. Makanya ini, Tuhan Bapak. itu maha tahu, Tuhan itu Iya. maha melihat, Tuhan Iya. itu maha mendengar. Jadi tidak perlu dia datang untuk melihat, tidak Waduh. perlu dia datang Ini, untuk mendengar, tidak ini. perlu dia datang untuk mengetahui. Itu baru Tuhan. Begini Sekarang begini, saudaraku, begini, sabar. Kalau Tuhan itu tidak datang ke atas muka bumi, apakah Tuhan itu tahu apa yang terjadi di atas muka bumi? Tahu atau tidak? itu kan tahu, saya bilang tahu. Ya Tapi tahu. kan dipraktekan. Lalu untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Loh, biar mencontohkan manusia pada waktu itu bahwa inilah berbuat begini. Prakteknya, jangan cuma teori. Karena loh, serius ya. Kalau cuma teori, begini.
Tapi tidak ada yang jadi itu dia jadi membangkitkan orang mati, dia mengajarkan oh, yang iya, baik-baik. iya. Itu maksudnya. Iya. Manusia, jadi orang bisa melihat, Iya. oh ini yang diajarkan. Iya. Sesungguhnya. Terus apa bedanya dengan Krishna? Nah, oh itu enggak. Inkarnasi Brahma, bedanya apa? Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu Yesus Tuhan itu aja. Jadi kalau misalnya Yesus, oke. Jadi kalau misalnya Tuhan itu tidak datang dalam rupa manusia, jadi Tuhan itu nggak ada. Ada. Ada semua. Jadi untuk apa dia datang? Kalau ternyata tanpa dia datang sebagai manusia, Tuhan itu ada. Untuk apa dia datang sebagai manusia? Untuk apa? Mencontohkan gini loh. Manusia itu kan manusia. Untuk mencontohkan. Seperti kita ini saya apa? Sebelum melihat tidak percaya kan, tidak mempercayai, makanya didatangkan. Siapa bilang nggak percaya tanpa melihat? Tidak percaya. Kebanyakan begitu, tidak percaya kalau sudah melihat. Oh iya, bukti nyata. Kami umat Islam percaya bahwa Tuhan itu ada meski kami tidak pernah melihat wujudnya. Ya itu sudah kan berbeda, saya bilang. Karena begini loh. Kalau langsung aula yang ke manusia tidak bisa. Makanya aula itu menurunkan, yaitu Isa sebagai manusia. Ya bisa manusia percaya, oh itu ada Tuhan sekalinya. Oh betul ada Tuhan. Kalau coba langsung kita beranu dengan Tuhan, jangankan kita manusia, Nabi Musa aja cuma sinar aja dia bisa lihat, tidak bisa berwujud langsung dengan Tuhan. Karena itu kan Tuhan itu maha kuasa. Nabi Musa aja sudah naik, tidak bisa langsung melihat Tuhan. Apalagi kita manusia biasa. Lah makanya diturunkan Isa. Gitu loh mas saya. Iya, masalahnya gini loh Bang. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi faktanya di agama Anda Tuhan bisa dibunuh? Loh, Bapak tidak dengar tadi ya. Berarti Bapak tidak dengar tadi yang sudah bicara di kayu salib, Bapak tidak dengar. Iya, jadi yang mati di kayu salib ini siapa? Saya sudah jelaskan tadi, Tuhan. Bapak tidak dengar berarti. Masa saya ulangi Yang lagi? mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Anda mati kan? Begini loh dengar ya, saya jelaskan. Iya, begini loh dengar ya. Lanjut. Dengar ya. Itu sudah hebatnya Tuhan. Iya. Kalau dia musnahkan pada waktu itu, dengar dulu. Saya ngomong loh. Mana ada hebat itu dibunuh? Saya tidak pernah dengar dulu. Dengar dulu. Maksud saya kok hebat dibunuh Bang? Loh, Kok ada hebat Tuhan dong. hebat dibunuh? Hebat. Kenapa saya bilang hebat? Hebatnya? Dengar dulu. Bisa dengar kah? Iya. Kalau dia begini loh, Pak, Bang lah. Kalau memang seandainya Bang. dia, Bantu kami kalau seandainya, iya. dengar dulu, aku ngomong ini Iya, loh. dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kalau seandainya dia itu musnahkan manusia pada waktu itu kan bisa aja, saya sudah bilang tadi. Cuma kalau dia musnahkan kurang lebih 11-12 dengan yang munafik itu yang bunuh dia, masa dia Tuhan membunuh? Dia kan Tuhan. Jadi tidak boleh. Itu. Yang benar Loh, itu Tuhan yang dibunuh gitu. Lah. Kalau dia kalau dia bunuh pada waktu itu yang tusuk dia, yang siksa dia sebenarnya preman juga berarti. Itu maksudnya Tuhan tunjukkan contoh. Itu ilmunya dari mana Bang? Itu ilmunya dari mana? Ilmunya dari memang apa? Itu Yesus sendiri. Ngarang bebas. Loh, abangku ini ngarang. Lucu karangannya. Saya tidak karang. Lah karang kalau nggak ada kalau bukan karangan pasti ada dalil pendukung dong. Bahwa Tuhan sengaja tidak membunuh yang membunuhnya. Gimana? Dengar dulu. Iya, saya dengar. Kan sudah saya coba simak dulu saya bicara. Dia kan disalib. Kan bisa aja dia kan berkuasa. Dia kan ini cerita yang disalib yang berkuasa kan, yang berkuasa di bumi dan akhirat. Ceritanya begitulah kan. Terus ini kepercayaan saya. Terus dia bunuh juga terus karena dia disiksa, dia kayak kita manusia biasa lah, contoh lah, aku sudah tahan, aku kan jagoan, akhirnya aku bunuh mereka. Apa beda sudah Yesus dengan mereka itu kurang lebih 11-12, maksudnya berarti Yesus ini makanya diajarkan jangan membunuh karena dia berupa manusia pada waktu itu. Jangan menghakimi sesama manusia, itu maksudnya dia. Tapi mereka tetap bunuh. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Gempa bumi, kubur-kuburan terbuka. Apa yang dibangun? Tentara Romawi percaya. Jangan dulu. Tentara Romawi percaya. Oh, betul ini Tuhan. Iya. Jadi yang benar itu Tuhan tidak boleh membunuh manusia. Yang benar manusia yang bunuh Tuhan gitu.
Dia kan Gitu, manusia, itu disalib. Manusia. Tadi Manusia. katanya yang mati Tuhan, yang mana yang benar ini? Tubuh, roh. Tubuh Roh lagi. dia kan Maksudnya apa ini roh? Roh gimana roh? Maksudnya gimana bang? kalimatullah. Ya itu Allah sendiri. Ya, kami, loh, artinya kalimatullah itu tanda. Kalimatullah. Parah ini Kalimatullah abang. itu ya dia sendiri. Loh, Iya. kalimatullah itu loh. Firman dia sendiri itu. Allah. Nah itu misalnya. Masya Jadi begini Allah. loh. Sekarang Iya. begini. Sekarang begini Gimana, saya dia Gimana? sudah mengatakan dia Tuhan. Terus Iya. pada waktu disalib dia bunuh. Selesai sudah berarti ajarannya dia bilang jangan membunuh, jangan menghakimi sesama manusia. Berarti dia ingkar. Makanya dia rela mati di Oke, kayu salib. baik. Dia mengasihi manusia. Oke, baik. Ya. Coba abang duduk yang tenang dulu, kita diskusi Aku baik-baik ambil ya. headset dulu. Pakai- Bukan headset apa Iya, namanya? iya. Konfin. Bang Mister. Sekalian pinset bang, pinset juga sekalian. Untuk korek kuping, mana tahu abang tidak dengarkan perkataan saya. Bang Yuma tanya dulu Bang Yuma. Bahan sehat masih nyaman atau tidak gitu. Coba. Masih nyaman dia. Bentar, Ambil abang headset betul. dulu. Ya, ambil headset sekalian ambil lidi bang, lidi. Ambil lidi juga sekalian. Ya, lanjut powerbank saya ngambil baterai Oke. saya. Oh, berbe. Iya. Abang sudah kenal saya sebelumnya? Bang Yani udah pernah kenal saya sebelumnya, udah pernah dengar nama saya sebelumnya, Bang? Suara mungkin asing. Nama saya udah pernah dengar, Bang. Di room ini kan. Enggak, soalnya banyak pernah. video-video saya yang diputar di gereja. Tadi siang Rusuli Lubis juga pertontonkan video saya di depan gereja, depan jemaatnya. Abang nggak kenal saya, Bang? Video apa itu? Video kenal saya, saya. video. Oh, belum kenal. Baiklah. Jadi gini, Apa namanya? Abang Apa duduk. videonya apa? Saya Bang Zuma. Zulkifli Emabas Official Oh, iya. itu sering orang nonton. Oke, baik. Jadi gini. Ya, tahu saya. Ya. Oke, alhamdulillah. Saudara mengatakan bahwasanya Tuhan melarang orang membunuh. Betul? Betul. Oke. Kalau ada orang yang membunuh, maka itu melanggar perintah Tuhan. Betul? Gimana? Kalau ada orang yang membunuh sesamanya manusia, itu berarti melanggar perintah Tuhan. Betul? Ya, betul sekali. Kalau melanggar perintah Tuhan dengan cara membunuh, berarti orang itu kemudian mendapatkan dosa. Betul? Betul. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa karena dia ampuni orang itu. Itu yang hebatnya Isa. Dia ampuni orang Tadi itu. katanya Itu yang hebatnya. abangku tadi mengatakan membunuh itu adalah dosa. Maka Iya, muncul pertanyaan betul. saya, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan dosa dihapuskan? Dosa dihapuskan karena Tuhan sungguh mengasihi manusia sudah. Jadi setelah sudah itu sudah jangan berbuat begitu lagi, maksudnya begitu. Nggak boleh lagi berbuat. Jadi begitu. boleh ya? Hah? Jadi boleh membunuh ya? Lo tidak boleh pada waktu itu aja. Setelah itu kan orang baru sadar. Begini loh. Gimana Coba ceritanya nih? disimak. Coba disimak. Saya Iya, bilang kan disimak. begini. Pada waktu Iya. itu Isa disalib, tuh Yesus disalib, dia kan dibunuh. Itu kan setelah dia dibunuh kan baru sadar orang pada waktu itu. Tentara Romawi mengatakan, oh inilah sungguh Tuhan. Karena pada waktu itu Oh, terjadi karena dia pandemi. mati. Oh gitu. Loh, dia baru sadar. Jadi setelah dia sadar, seandainya dia kalau sudah tahu yang ini akan jadi begini, gempa bumi dan kubur-kuburan terbuka, dia tidak Iya. akan bunuh sebenarnya.
cuma namanya itu manusia, saya bilang. Hah? Dia saking egoisnya dia bunuh, akhirnya dia sadar. Kan orang berbuat begini, contoh, bapak ini bunuh orang, akhirnya sampai di penjara. Aduh, sadar Aduh, sudah menyesal. menyesal begitu. Menyesal. Iya. Ya. Jadi pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau penebusan dosa? Ya, dia awalnya bunuh karena memang dia sudah buat dosa, tapi ditebus Iya. oleh Tuhan. Dengar dulu. Loh, aku bicara ini. Jangan ketawa dulu. Coba dengar dulu, saya belum habis bicara. Memang betul dia Iya, bunuh itu iya. berdosa. Cuma Tuhan Dosa. memaafkan dia. Loh, dengar dulu. Memaafkan dia. Yesus memaafkan dia karena itu hebatnya Yesus, makanya saya percaya dia Tuhan. Sekalipun dia sudah Tuhan, dia tidak berhak juga menghakimi seperti begitu. Contoh lah. Iya, Makanya iya, kita iya. manusia jangan melihat dia sudah tinggi Masya Allah. agamanya, sudah tinggi ininya. Makasih Tapi kan Dr. Johar. kasih orang Kristen tinggi. Sebenarnya iya, kalau ada iya. orang Kristen membalas itu pribadi. Iya. Kasihlah Jadi sesama pembunuhan terhadap Yesus ini menghapus dosa atau membuat dosa. awalnya dia berbuat dosa bunuh, setelah itu Yesus maafkan. Kalau Yesus tidak maafkan, bukan Tuhan dong dia. Masa Bukan dia itu balas dendam? bukan Masa itu dia pertanyaan balas saya, Bang. Loh, iya, dia balas Pembunuhan dendam. Kalau Bapak pembunuhan mungkin bisa balas terhadap dendam. Misalnya Yesus Bapak kan masalah balas dendam. Kalau bukan dari Yesusnya, Bang. Ini bukan dari Yesusnya, dari Tuhannya. Tuhan kan berfirman di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang Ya. tidak bersalah. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus ini menyebabkan dosa atau menghapuskan dosa, mana yang benar? dia penebusan dosa, artinya penebusan dosa itu penebusan dosa. Ya, Artinya tadi penebusan- katanya membunuh manusia itu dosa, kok sekarang membunuh manusia Sekarang itu ini. penebusan dosa? Sekarang ini nggak boleh. Kalau dulu begini, maksudnya penebusan dosa Kalau begini. dulu boleh. Nah, Kalau dulu gini, boleh. Dia penebusan dosa begini. Dia rela disalib karena dia sungguh dia sudah tahu dia akan disalib. Dia Tuhan kok tahu dia bahwa dia nanti akan dihianati Yudas, tahu dia. Tahu sudah Jadi, dia. berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Sudah saya jelaskan tadi, masa nggak paham? Sudah saya jelaskan. Pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau bukan? Sekarang saya kasih tahu begini aja lah, sudah logika saya pakailah logika begini. Yesus itu kayak gini lah contoh Pak. Bisa kan dengar 1 menit aja saya. Iya, Bapak ini karena berkuasa, Bapak sudah tahu. Oh, saya nanti akan pada hari ini atau pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian saya akan dibunuh. Dia sudah tahu. Isa sudah tahu pada waktu itu. Iya, saya ngerti dia tahu. Yang saya tanya, pembunuhan ini itu menyebabkan dosa atau justru penebusan dosa? Memang penebusan dosa karena dia sudah tahu orang ini mau berdosa begitu dia. Berarti pembunuhan itu boleh? Loh, dia kan sudah saya jelas, pembunuhan itu pada waktu Isa itu dia sudah tahu. Makanya orang Iya, pada waktu itu gini loh. bukan masalah tahu atau tidak tahu. Ini pertanyaannya, dengar dulu, aku belum apakah habis. pembunuhan itu boleh menurut firman Tuhan? Menurut firman Tuhan tidak boleh kita membunuh. Ya, tidak boleh. Ya, Itu dengar dulu. pintar. Jadi baru Nah, bicara berarti saya. kalau Saya belum Tuhan bicara. mengatakan tidak boleh, maka muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu yang tidak beres yang membunuh itu. Jangan salahkan Yesus. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya, dari dia kan memang sudah suratan begitu, memang sudah dia begitu perjalanan. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya memang harus ke situ dia memang. Jadi begini loh. Pertanyaan saya loh Bang, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman buktinya Tuhan? mereka bunuh. Buktinya mereka bunuh pada waktu itu. Iya, makanya muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan pada waktu firman itu, kan? Tuhan? Kan sudah Iya, dibunuh. boleh tidak Yesus ini dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Ya, Boleh tidak? sudah dibunuh, sudah selesai, sudah dibunuh. Iya sudah, apakah itu Yang maknanya dibolehkan? apa? Apakah itu dibolehkan? Ya tidak dibolehkan. Sebenarnya Tidak dibolehkan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang tidak boleh. Kalau dilakukan,
akibatnya pahala atau dosa? Pokoknya itu dia mati itu sudah penembusan dosa itu aja. Saya paham. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Hanya ada dua. Pembunuhan terhadap Yesus pahala atau dosa. Nggak ada penebusan dosa di situ karena itu adalah melanggar Begini, firman Tuhan. Saya kasih tahu ya, beginilah dengar Apa dulu. tuh? Waktu Apa? sebelum mereka bunuh Isa itu, Yesus kan sudah tahu dia akan disalib. Ini ya Yesus sudah tahu karena dia Yesus. berkuasa, sudah tahu. Coba yang ini tidak paham. Jadi beginilah, setelah dia bunuh Isa itu, matilah Isa lah. Begitulah kan mati cerita Gimana? dia bunuh mati. Di situ baru mereka sadar. Isa nggak mati bang, yang mati Yesus. Ya, Yesus. Yang mati Yesus, Isa enggak. Ya, Isa kan makanya itu sudah ini yang saya mau bahas. Kenapa diomongin Yesus Kristus dengan Isa? Kenapa mau dibahas? Sudah berbeda loh. Inilah satu kesalahan. Ngapain kita mau bahas? Isa itu diselamatkan dari pembunuhan abang. Yang mati Terus yang sekarang anda saya mau sembah tanya. itu Sekarang, namanya oke. Yesus. Iya, sekarang begini. Penggantinya Isa itu Yesus. Sekarang begini. Bapak Isa kita lain, bisa betul, diselamatkan. yang diselamatkan. Kalau terus yang yang mati terakhir- di atas tiang salib terkutuk itu Yesus. Terus Beda lah Isa. Terus saya tanya, kalau Isa bisa kan saya percaya Yesus, kalau Bapak kan percaya Isa, ya terserah lah. Iya. Kalau Isa itu dalam kepercayaan Bapak dia di mati atau langsung terangkat ke surga, coba Terangkat ke langit dia. Dalilnya? Terangkat ke langit. Dalilnya? Sementara Yesus dalil apa? Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Ayat 158. Bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke kehadiratnya. Oh berarti Allah Maha makanya itu Perkasa, saya Maha bilang, Bijaksana. itu kepercayaan Sama Bapak. seperti Mazmur 91. Iya. Yesus atau Isa terangkat ke langit Iya, memang terangkat ke langit. oleh Sebelum- Tuhan melalui perantaraan malaikat. Tapi sebelum terjadi yang disalib ini penggantinya, itulah yang saudara Oh, sembah. tidak ada pengganti. Nah, kembali kepada pokok permasalahan. Penggantinya bagaimana? Kembali Penggantinya kepada seperti pokok permasalahan, Bang. apa? Yang Penggantinya itu pengganti- adalah orang fasik, Terus pengkhianat. kuburnya di mana? Kuburnya kan Pengganti Nabi Isa itulah Terus kuburnya di mana? Kan ada kubur namanya di manusia. pengganti Nabi. Kuburnya di mana? Ya itu sering disiarai di Yerusalem. Loh, siapa? Itu Tuhan Anda sering disiarai kuburnya. Loh, loh, itu ada kuburnya apa yang di Yerusalem itu, makanya saya bilang Pak, Yerusalem itu kota mulia. Kenapa sampai sekarang itu Israel tidak pernah Gimana menang sih? terus? Karena memang sudah begitu, Kota tidak mulia. bakalan menang. Karena dia memang dalam Al-Quran sudah ditulis bahwa dia itu bangsa terkalahkan. Itu logika kalau kita bisa melihat. Oh Begitu. iya. Loh, Makanya saking tidak terkalahkannya, maka Ya. Nabi Isa diangkat, yang mati itu pengkhianat. tidak ada Betul. yang mati. Kuburnya mana? Kuburnya di mana? Mana kuburnya? Sering disiarain, Nah, disiarain kuburnya. Itu Yerusalem. Yerusalem. Pahami dong. Itu makanya pakai dalil. Allah Pakai dalil kalau dia Akbar, mau Masya itu jadi Allah. salib itu, kenapa? Lihat sejarah dong. Sampean itu kan Bapak ini kan punya sejarah dong. Sejarah yang mana? Sejarah yang mana, Bang? Punya sejarah. Sejarah yang mana, Bang? Sejarah Sejarah yang mana? Romawi Sejarah kan itu kan ada sejarah. Oh ini ada penyalipan. Kalau ini ada mati, di mana kuburnya dan di mana ayatnya, di mana dalilnya tertulis. Contoh yang meninggal ini Ya itulah derita Anda, itu derita Anda karena Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak dikuburkan. Ya Tuhan Anda sekarang dikuburkan, begini, tugas Anda yang sekarang mencari begini, kuburnya. Saya tanya, logikanya begini aja lah sudah. Begini aja sudah. Iya. Kenapa? Pembunuhan itu dosa. Kenapa kalau memang Isa itu datang ke bangsa Israel, kenapalah bangsa Israel tetap menang sampai sekarang? Kan ya itu sudah saya bilang, itu bukan Nggak ada agama. hubungannya. Loh, jadi ada hubungan semua. Gak ada hubungannya dengan itu. Orang Israel menang terhadap Yesus, itu betul. Tuhan Anda dibunuh oleh mereka, itu betul. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika yang mati ini adalah orang yang benar,
maka pembunuhan itu adalah dosa. Tapi kalau yang dibunuh ini adalah orang fasik, pengkhianat, ya itu wajar, itu bukan dosa. Terus apa? Terus bapak sekarang begini. Bapak kan mengatakan itu yang dibunuh. Terus apa namanya? Kan ada namanya dong di dalam Al-Quran. Di kitab saudara namanya siapa? Yesus katanya. Yesus putra Bapak. Berarti Yesus Barabas, benar kan? Loh, yang Barabas tidak orang gini loh.